Oke, kita mulai ya. Masuk sini bawah. Ya. Cek. Gimana ya? Enaknya gini kali. Aku nggak bisa lihat, Ibu Mei yang atur, oke? Ya. Kita mulai. Gimana? Sistem. Yang kedengeran suaranya Miss. Ya, aku diem. Tenang teman. Ekskresi. Sip. Udah sip. Masya Allah. Ada. Bentar Pak, ini mana ya? Spidolnya. Apa ya ini? Kenapa dia nggak bisa? Keberatan tah? Masa sih? Oh, enggak. Enggak kan? Enggak. Terlihat ya. Terlihat. Alumni boleh gabung ya, boleh. Oh. Ini kenapa ya? Goyang arah ke sini. Oh, apa ini kurang ke sini ya, Pak? Harusnya nggak masalah kan? Nah, bener. Sekarang gimana? Udah, sip. Dan? Sip. Oke. Ya. Oke, sip. Guys, kalau ada yang nggak pas bilang ya, komen aja. Dah. Suara saya bisa kedengeran nggak? Kedengeran suaranya? Oke. Agak nggak jelas. Bentar, Pak. Suaranya. Sekarang kedengeran? Dilihat aja. Suara Pak Henry masuk. Suara Pak Henry masuk ya. Suara saya masuk tidak? Ini gara-gara lampu ya. Oh iya. Lampunya ini loh. Udahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting kelihatan nggak? Iya, kelihatan kok. Kalau lampu nggak ngaruh ke suara. Sip. Oke ya, kita bisa mulai ya. Oke, kita mulai. Sistem ekskresi ini adalah sistem yang mengeluarkan zat sisa metabolisme. Ini ada dicatat, di underline adalah zat sisa metabolisme. Jadi kalau feses itu bukan ekskresi ya. Jadi ini masuknya defekasi ya. Defekasi. Kenapa disebut defekasi? Karena dia melalui saluran. Kalau zat sisa metabolisme ini hasil sisa dari sel-sel yang ada di dalam tubuh. Oke. Organ-organnya. Apa saja organ-organ sistem ekskresi? Yang pertama adalah ginjal atau ren kalau bahasa kerennya ya, bahasa biologinya. Lalu yang kedua ini adalah hati atau liver. Yang ketiga kulit. Lalu yang keempat adalah paru-paru. Apa yang dihasilkan ginjal sebagai zat sisanya? Hasil yang dihasilkan oleh ginjal adalah urin. Atau kalau bahasa Indonesianya mungkin air seni ya. Oke. Kalau hati dia menghasilkan getah empedu dan bilirubin, biliverdin dan istilahnya adalah getah empedu. Lalu kulit dia akan menghasilkan keringat. Paru-paru dia mengeluarkan CO2 dan H2O. Namun keduanya ini dalam bentuk gas atau uap. Gitu. Kita lanjut ya. Kita bahas yang pertama adalah ginjal. Nanti ada kuis ya, Pak? Oh iya. Buat kelas 11 nanti ada kuis jam berapa, Pak? Jam 3 ya? Jam 3. Jam 3. Oke, sekarang kita bahas mengenai ginjal atau ren. Oke,
Kita gambar dulu struktur ginjal itu ada di sebelah mana sih? Kalau ini adalah manusia. Nah, di sini ada di sebelah sini kira-kira ya. Nah, di sini. Kurang lebih besarnya sebesar kepalan tangan kita ya. Tapi letaknya tepatnya di bagian belakang ya. Di bawah rongga paru-paru. Kalau ini sini ada paru-paru. Sini ada paru-paru, dia di bawah paru-paru dan letaknya ada di bagian belakang. Oke. Struktur ginjal seperti apa? Struktur dan anatomi ginjal. Jadi kalau kita gambar, ini adalah ginjalnya. Ginjal kita ada sepasang ya, ada 2 di sebelah kiri dan sebelah kanan. Seperti ini. Nah, ini adalah ginjal. Lalu bagian sini ini adalah pelvis. Lalu ini ureter. Ini kantong kemih. Kantong kemih KK ya. Atau kalau bahasa biologinya vesika urinaria. Yang ini adalah bagian uretra. Kalau bagian ini kita zoom, maka bagian ginjalnya kira-kira begini. Nah, di sini ada pembuluh darah warna merah, lalu ada pembuluh darah yang kedua, ini berwarna biru. Ini adalah arteri ginjal atau renal arteri. Yang warna biru ini adalah renal vein atau pembuluh balik ginjal. Bagian yang ini kita udah pahami, ini adalah pelvis. Di sini bagian tempat keluarnya arteri, vena dan pelvis. Bagian ini kita sebut hilum. Ini adalah ureter. Nah, di bagian ginjal sini ada bagian seperti ini. Nah, bagian yang berwarna ungu ini adalah bagian medulanya. Sebelah sini, struktur ini semua adalah bagian medula ginjal atau renal medula. Waalaikumsalam. Ya. Bagiannya yang paling luar ini kita sebut korteks. Sampai sini paham? Paham ya. Ya. Awas aja nggak. Di sini ada, di korteks ini nanti ada banyak yang kita sebut nefron. Oke. Di sini paham ya? Kita lanjut. Oke, ini tadi kita udah gambar ginjalnya. Di sini ada bagian medulanya. Ini ada bagian pelvisnya. Ini adalah bagian korteks. Sisi sebelah sini adalah bagian medula atau bagian dalamnya. Oke. Struktur terkecil dari ginjal. Struktur terkecil dari ginjal kita sebut nefron ya. Nefron.
Ada sekitar satu ginjal kurang lebih 1 juta nefron. Jadi kalau kita punya 2 ginjal, kita memiliki kurang lebih sekitar 2 juta nefron. Apa yang dimaksud struktur terkecil dari ginjal? Maksudnya tugas ginjal itu kan menyaring darah. Nah, tugas menyaring darah itu dilakukan oleh 1 nefron, minimal oleh 1 nefron. Oke. Bagaimana struktur nefron? Adanya di mana? Struktur nefron itu dari korteks seperti ini, lalu lanjut ke bagian medula. Paling banyak adalah di bagian korteksnya, tapi dia akan lanjut ke bagian medulanya. Seperti apa struktur nefron? Struktur nefron seperti ini. Ada seperti ini, seperti mangkok. Lalu bergelombang seperti ini. Mengecil, turun, lalu naik. Lalu menebal lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah struktur dari nefron. Di bagian sini ada bagian seperti ini, seperti apa ya? Seperti rajutan ya. Rajutan melekuk-lekuk, berlekuk-lekuk. Lalu nanti di sini ada pembuluh darah yang masuk dan pembuluh darah yang keluar. Ini adalah darah masuk, ini darah keluar. Struktur nefron yang ini bagian ini yang seperti kepala ini adalah badan Malpighi, atau kita sebut yang ini adalah kapsula Bowman. Kapsul Bowman. Bagiannya warna merah ini kita sebut glomerulus. Bagian yang ini yang setelah keluar dari kapsul Bowman ini kita sebut tubulus contortus proximal. Yang melengkung turun lalu naik ini kita sebut lengkung Henle. Lalu setelah naik menebal lagi tabungnya ini kita sebut tubulus contortus distal. Lalu ini ada struktur kaku memanjang. Ini kita sebut tubulus collectivus. Prinsipnya nefron ini strukturnya dibagi 2, yaitu badan Malpighi, yaitu terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Lalu yang bagian kedua adalah tubulusnya. Tubulusnya itu terbagi menjadi 4 bagian. Proksimal ini kita singkat aja ya, biasanya TCP kita singkat. Lengkung Henle, lalu tubulus contortus distal, kita singkat aja TD ya, TD, lalu tubulus collectivus, TK. Bisa mengikuti? Bisa kita lanjut? Mantap ya. Oke. Lanjut? Ya. Oke. Sesi Kalau pertanyaannya ntar aja. Kalau terlalu cepat, sampaikan ya. Kebiasaan di YouTube ini. Oke, lanjut ya. Sekarang tadi kita udah bahas struktur anatominya. Sekarang gimana nih prosesnya ya? Proses ekskresi pada ginjal. Proses ekskresi pada ginjal. Gimana nih prosesnya? Proses ekskresi itu dibagi menjadi 3 tahap. Yaitu tahap yang pertama adalah tahap filtrasi. 1. Tahap kedua adalah reabsorpsi. Yang ketiga adalah tahap
Nah, sekarang kalau misalnya digambar, buat tabel, ini kita buat tabel 1, 2, 3, kira-kira. Oke, di sini tahap filtrasi tempatnya di mana? Tahap filtrasi itu biasanya tempatnya itu pada glomerulus. Pada glomerulus. Ini yang tempat yang kayak tadi ya. Nah, di sini. Oke. Lalu reabsorpsi ini terjadinya di tubulus, contortus, proksimal dan lengkung Henle. Turun. Nah, augmentasi ini terjadinya di TD. Oke. Berarti ini kita bahas set. Sekarang tempatnya di mana? Ini tempat filtrasi. Filtrasi apa sih artinya? Filtrasi itu artinya nyaring, disaring. Apa yang disaring? Yang disaring adalah darah. Jadi sisa metabolisme itu dibawa oleh darah menuju ke ginjal. Jadi nanti prosesnya kalau kita misalkan di sini adalah sebuah pabrik. Pabrik ini fungsinya adalah menyaring, ini darah masuk. Lalu diproses. Ini misalnya adalah ginjal. Nanti yang keluar adalah, ini kan darah kotor yang masuk ya. Yang keluar adalah darah bersih. Kotorannya itu akan keluar. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Darah masuk ke ginjal, darah kotor masuk, diproses, keluar dari ginjal itu darah yang sudah bersih. Kotorannya, ini kotorannya kemana? Dibuang sebagai urin. Nah, prosesnya ini ada 3 tahap. Tahap 1, tahap kedua, dan tahap ketiga. Apa saja tahapannya? Ini bisa kita lihat di sini. Tahapannya adalah 1, filtrasi. Apa itu filtrasi? Filtrat, disaring. Apa yang disaring? Darah. Yang kedua adalah reabsorpsi. Apa itu reabsorpsi? Re itu kembali, absorpsi itu berarti diserap kembali. Kalau augmentasi itu kata kuncinya penambahan. Oke, sekarang kita ulang lagi ya. Proses ekskresi pada ginjal ada 3 tahap. Filtrasi atau disaring, yang kedua adalah reabsorpsi atau diserap kembali, yang ketiga augmentasi atau penambahan. Kita bahas satu-satu ya. Apa yang di mana tempat terjadinya filtrasi? Terjadinya di sini, di glomerulus ya. Sesuai yang ini tadi. Nih. Ini adalah glomerulus. Tempat terjadinya filtrasi. Tempatnya terjadinya di glomerulus. Oke. Apa yang disaring? Darah. Jadi darah masuk. Apa yang dibawa darah? Kita misal di sini ya, misalnya di darah itu ada 1 protein misalnya. Ini darah mau masuk nih ya. Darah mau masuk. Di dalam darah ada mengandung protein. Lalu yang kedua mengandung ion-ion, misalnya natrium. Mengandung. Pak, wait, lagi ya. reconnecting. Oh ya.